Selamat datang kembali. Kali ini kita coba bedah lagi ya materi sumber Anda. Fokusnya sekarang bab 8 tentang siklus besar keseluruhan atau the overall big cycle. Kita mau coba pahami kerangkanya. Jadi menurut sumber ini kan sejarah itu nggak cuma soal utang aja, tapi ada interaksi 5 kekuatan besar gitu ya, yang ngebentuk nasib negara dan dunia. Penting nih kayaknya buat pahami konteks sekarang buat Anda. Betul sekali. Sumber ini memang menawarkan cara pandang yang cukup menarik ya, bahwa ada pola siklus besar dalam sejarah. Fokusnya, itu bukan cuma satu faktor, tapi ya itu tadi, 5 kekuatan utama yang saling terkait, saling mempengaruhi. Kalau kita paham dinamika ini, perspektif kita jadi lebih kaya lah, nggak cuma lihat berita harian aja. Oke, nah kita kan sering dengar ya kekuatan pertama itu siklus utang, kredit, uang, ekonomi. Itu jelas penting. Tapi sumber ini bilang ada 4 lagi. Apa aja tuh? Dan kenapa penting buat lihat kelimanya barengan gitu menurut kerangka ini? Iya, jadi 4 kekuatan lainnya itu, pertama, ini soal tatanan dan kekacauan internal. Maksudnya, stabilitas atau konflik di dalam negara. Pikirin aja, polarisasi politik, ketegangan sosial, nah itu masuk sini. Kedua ada tatanan dan kekacauan eksternal. Ini soal gimana negara-negara berinteraksi. Bisa kerjasama, bisa juga konflik, perang antar negara. Ketiga, nah ini, bencana alam. Sumber ini secara eksplisit juga nyinggung isu perubahan iklim di sini. Dan keempat yang juga krusial, itu daya cipta manusia, terutama teknologi baru, kayak AI, kecerdasan buatan. Kenapa lihat kelimanya barengan itu penting? Karena interaksi mereka bukan cuma satu faktor tok yang dorong siklus naik turunnya negara dan tatanan dunia. Oke. Kerangkanya jadi luas ya. Nggak cuma ekonomi, tapi politik, dalam negeri, hubungan luar negeri, alam, sampai teknologi. Terus gimana sumber ini jelasin mekanismenya? Mekanisme perubahan besar dalam siklus ini. Kapan titik baliknya gitu? Nah, ini nih bagian pentingnya. Sumbernya bilang, perubahan tatanan besar itu biasanya terjadi kalau ada kekuatan penantang. Jadi negara atau kekuatan lain yang lagi naik daun gitu, yang merasa udah cukup kuat buat nantang penguasa yang ada. Dan dia mau ubah sistemnya sesuai maunya dia. Oke, jadi ada penantang yang merasa kuat. Betul. Nah, konflik besar, seringnya perang, itu pecah kalau kedua belah pihak sama-sama ngerasa kuat. Nggak ada yang mau mundur. Tapi ada yang menarik juga. Sumber ini nyorot soal transisi dari demokrasi ke otokrasi. Seringkali katanya, ini terjadi bukan lewat kudeta gitu ya, tapi malah tertib. Ngikutin aturan main demokrasinya sendiri. Wah, tertib. Gimana tuh maksudnya? Ya biasanya karena publik udah capek lah sama sistem yang dianggap gagal, banyak masalah, terus mereka pengen pemimpin kuat yang bisa beresin. Ini ngingetin sama prinsip yang dikutip juga, bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut korup secara absolut. Sesuatu buat direnungkan kan? Poin soal transisi tertib ke otokrasi itu menarik sekaligus agak bikin ngeri ya. Sistemnya bisa berbalik gitu. Dan ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Sumbernya kan bilang kita mungkin lagi di fase yang bergejolak banget ya sekarang. Mirip periode 1930-1945. Tanda-tanda spesifiknya apa aja kalau kita lihat dari 5 kekuatan tadi? Tanda-tandanya, kalau kata sumber ini, cukup kelihatan sih kalau kita perhatiin kelima kekuatan itu barengan. Pertama, tingkat utang yang tinggi banget. Dan ini di banyak negara besar, nggak cuma 1-2. Terus-terusan lagi. Kedua, konflik internal yang makin tajam. Polarisasi politik ekstrim, ketidakpercayaan antar kelompok di masyarakat, itu kerasa kan? Ketiga, hubungan antar negara yang, memanas. Terutama antar kekuatan besar yang lagi saingan. Sumbernya nyebut AS dan China sebagai contoh. Keempat, dampak bencana alam dan perubahan iklim yang makin nyata dan mahal ongkosnya. Dan kelima, percepatan teknologi yang disruptif, kayak AI tadi. Nah, yang bikin periode ini potensial genting menurut analisis sumbernya, itu kombinasi semua tekanan ini, terjadi barengan. Mirip-mirip situasi sebelum Perang Dunia II katanya. Sumber bilang ini pedang bermata dua. Bisa dielaborasi sedikit? Iya, betul. Pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi termasuk AI ya, itu kan mesin kemajuan yang luar biasa. Bisa naikin produktivitas, standar hidup, buka kemungkinan baru, hebatlah pokoknya. Tapi, di sisi lain, nah ini, teknologi baru tuh sering banget memicu spekulasi, gelembung finansial.
Sumbernya ngingetin contohnya gelembung.com dulu. Terus lebih jauh lagi, teknologi canggih juga bisa jadi senjata. Senjata di konflik ekonomi, cyber, atau bahkan militer. Jadi potensinya memang besar buat baik dan buruk. Oke. Tapi ada catatan penting juga dari sumbernya. Serevolusioner apapun AI ini, kemajuan teknologi aja kemungkinan besar nggak akan cukup buat ngatasin tantangan gede dari 4 kekuatan lainnya. Setidaknya dalam beberapa tahun ke depan ini ya, masalah utang, konflik internal eksternal, iklim, itu kayaknya terlalu besar buat diselesain cuma pakai teknologi. Itu perspektif yang penting ya, biar nggak terlalu euforia sama teknologi. Jadi kalau bukan teknologi aja, solusinya apa dong? Kesimpulan utama dari sumber ini. Faktor penentu yang paling krusial itu apa buat nentuin arah siklus besar ini ke depannya? Sumber ini tuh kalau saya lihat bolak-balik ke satu hal mendasar. Faktor paling krusial itu ya. Bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. Gimana kita ngelola konflik internal di dalam negara kita sendiri, dan gimana negara-negara ngelola konflik eksternal di antara mereka. Kemampuan buat kerjasama, buat lihat masalah itu sebagai tantangan bersama, terus cari solusi yang, ya paling nggak saling menghancurkan lah. Itu kuncinya. Ini udah lebih dari sekedar analisis ekonomi atau ramalan teknologi. Ini soal kebijaksanaan dalam hubungan antar manusia dan antar negara. Kita milih buat berinteraksi di tengah semua tekanan ini. Jelas banget sih, buat memahami dunia sekarang, kita perlu kacamata yang lebih lebar dari sekedar berita harian atau data ekonomi jangka pendek. Kerangka 5 kekuatan dalam siklus besar ini, kayak yang di bab 8 tadi, kayaknya nawarin cara pandang itu. Semoga eksplorasi kita ini bisa kasih Anda kerangka berpikir baru yang berguna lah ya. Ya, semoga. Mungkin sebagai penutup, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Ini juga disinggung di sumbernya. Disebutkan bahwa di masa-masa kekacauan besar, seringkali kekuatan finansial, politik, dan militer itu jadi lebih penting daripada hukum. Ini bukan buat dibenarkan ya, tapi lebih sebagai pengamatan sejarah aja. Nah, dengan pemikiran ini, coba deh Anda perhatikan. Gimana Anda melihat keseimbangan atau mungkin ketidakseimbangan antara kekuasaan real, uang politik militer, sama supremasi hukum. Gimana itu berjalan, atau mungkin nggak berjalan dalam peristiwa-peristiwa yang Anda amati sehari-hari. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut mungkin ya.